Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Masih ingat kan? Saya Pak Adi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pembentukan logam untuk persiapan pembuatan TA nanti. Ya, seperti yang ini. Nah, ini dulu kita buat sendiri dari kakak kelas kalian. Ya. Karena saat ini masa pandemi Corona COVID-19, jadi kalian terpaksa harus belajar di rumah. Pembelajarannya melalui video. Tetap jaga jarak, jaga protokol kesehatan, biar kalian semua sehat, makan makanan bergizi, minum minuman bervitamin, biar tidak sampai kena COVID-19. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu materi tentang pembentukan logam. Bagaimana materi tentang pembentukan logam itu, bagaimana caranya, alat apa saja yang akan kita pakai nanti sehingga bisa jadi barang yang seperti ini. Jadi bagaimana membentuk plat dari lembaran, nanti akarnya akan bisa berbentuk seperti pedicure, kemudian membentuk pipa, sambungannya nanti apa saja, cara membuatnya bagaimana, dan sampai bagaimana terbentuknya suatu bodi kendaraan. Oke, selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana teorinya di sebelah. Ayo kita lihat di sebelah. Memperkenalkan peralatan apa saja yang dipakai untuk proses pembentukan panel yang terbuat dari bahan logam. Jadi bodi kendaraan itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama rangka, yang kedua adalah panel bodi. Rangka biasanya terbuat dari bisa pipa besi atau pipa baja. Rangka ini biasanya ukurannya lebih tebal daripada panel bodinya, karena rangka digunakan untuk menjaga kekuatan dari bodi suatu kendaraan. Yang kedua yaitu adalah panel bodi. Bagaimana saja termasuk panel bodi? Ada pintu, handle, kap mesin atau engine hood, roof, lantai atau floor, dan lain-lain. Panel bodi kebanyakan itu terbuat dari bahan plat. Jadi untuk panel itu biasanya digunakan untuk menutup kendaraan, biar bagian kabin atau bagian penumpang bisa terlindungi dari lingkungan luar, dari panas, debu, air atau hujan, dan lain-lain. Panel bodi biasanya terbuat dari plat seperti ini. Jadi dari lembaran plat yang nantinya akan dibentuk seperti dengan bentuk panel bodi yang sudah dirancang. Jadi sebelum kita bentuk harus menggunakan rancangan dulu, harus digambar dulu, dirancang, setelah dirancang baru dibentuk. Pembentukannya pakai apa? Sesuai dengan kebutuhan, nanti bisa pakai mesin bending atau mesin penekuk plat, bisa juga dengan menggunakan mesin milling atau kita biasa disebut dengan rolling, yaitu untuk membuat bentuk melengkung dari suatu panel. Atau bisa juga kita menggunakan peralatan manual untuk pembentukan yang kecil-kecil, seperti menggunakan palu dan doli. Biasanya untuk panel bodi itu dibuat dari plat yang lebih tipis daripada rangka. Kenapa? Selain menjaga kekuatan,
Panel bodi juga memperhitungkan tentang ringannya. Jadi berat atau ringannya panel itu juga mempengaruhi dari performa kendaraan. Jika panel bodinya terbuat dari plat yang tebal, maka kekuatannya akan semakin tinggi. Namun berat kendaraan akan semakin berat, sehingga akan berpengaruh terhadap tenaga yang dari kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Jadi kalau semakin berat kendaraan, maka bahan bakarnya akan semakin boros dan mengurangi tenaga yang dihasilkan dari mesin. Oke. Untuk alat-alat yang dipakai, biasanya sebelum kita melakukan pembentukan panel, terlebih dahulu kita harus mendesain bagaimana desain dari benda yang akan kita bentuk. Contohnya, jadi kita mau membuat barang seperti ini, gimana langkah untuk membuat barang seperti ini? Langkah dan alurnya sama dengan pembuatan bodi kendaraan. Ini TA atau hasil pekerjaan dari siswa-siswa bodi kelas 3, dimana alurnya mulai dari persiapan sampai nanti di finishing sama, ada pembentukan, ada perancangan, ada pembentukan, kemudian ada penyambungan, dan terakhir pengecetan. Setelah kita membuat rancangan dalam bentuk gambar, kemudian dari gambar nanti akan kita buat ukuran di plat. Jadi platnya kita ukur dulu dengan menggunakan penggaris. Bisa penggaris seperti ini, penggaris baja. Bisa juga dengan menggunakan meteran. Tergantung dari panjangnya berapa. Kalau ukurannya pendek ya kita pakai meteran, pakai penggaris. Kalau ukurannya panjang kita pakai meteran. Biasanya penggaris itu nanti gandengannya dengan penggores. Penggores ini berfungsi untuk memberikan tanda gores. Itu memberikan tanda gores pada plat, di mana plat nanti itu bagian yang akan kita tekuk atau kita potong. Terus ada yang namanya penitik, sama dengan penggores, cuma kalau penitik ini fungsinya yaitu untuk memberikan tanda titik. Tanda titik, nah nanti gandengannya dengan palu. Kita palu bagian saja. Setelah diberikan tanda, kemudian ini juga ada penggaris siku. Penggaris siku ini fungsinya adalah untuk mengukur kesikuan atau sudut siku dari suatu benda yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Jadi kita ukur kesikuannya. Ini sangat penting sekali. Karena kalau nanti benda yang akan kita buat atau panel yang akan kita buat tidak siku, seharusnya siku tetapi hasilnya tidak siku, maka nanti akan mempengaruhi hasil dari penampilan barang yang akan kita buat. Setelah kita ukur, alat ukur, kemudian alat potong. Alat potong bisa kita pakai gunting tangan, ini gunting plat. Nah, yang memakainya dengan menggunakan tangan, ini biasanya digunakan untuk pemotongan-pemotongan kecil. Pemotongan-pemotongan yang kecil pakai ini. Kemudian ada lagi yang namanya gunting plat yang besar. Ini namanya adalah gunting plat duduk. Gunting plat duduk ini biasanya untuk pemotongan plat yang cukup lebar atau cukup panjang. Jadi ini tidak dipegang dengan tangan, tetapi diletakkan di lantai. Karena alat ini cukup berat. Kemudian selanjutnya, yaitu ada yang namanya gerinda. Gerindanya mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, gerinda digunakan untuk memotong dengan
mata potong seperti ini. Ini bisa digunakan untuk memotong besi yang tipis maupun yang tebal. Kemudian gerinda untuk merata. Gerinda ini untuk meratakan, untuk menghilangkan biasanya kalau kita motong plat, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada kelebihan yang tajam-tajam, itu kita ratakan pakai gerinda ini. Gerinda juga bisa digunakan untuk menghilangkan karat. Namanya gerinda. Kita bisa pakai gerinda angin seperti ini. Bisa juga memakai gerinda duduk. Gerinda bisa, selain memakai gerinda angin, kita bisa memakai gerinda listrik. Kebetulan ini biasanya kita pakai gerinda angin. Terus kita pakai mesin bor. Mesin bor ini untuk membuat lubang. Jika kita membutuhkan lubang pada proses pembentukan nanti, biasanya untuk lubang mur dan baut, lubang rivet, terus lubang untuk pengelasan. Jadi kalau kita pakai pengelasan dengan metode plug welding, itu memerlukan mesin bor untuk memberikan lubangnya, membuat lubangnya. Dan dengannya mata bor ini. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya palu. Palu ini digunakan untuk proses pembentukannya. Kalau kita membentuk secara manual untuk bagian-bagian yang kecil, kita bisa pakai palu. Palu ada beberapa jenis dan macam-macamnya. Ada palu yang kecil seperti ini. Untuk bagian-bagian yang berat, kita gunakan palu yang besar. Seperti kalau plat atau besi yang kita akan bentuk ketebalannya cukup besar atau cukup tebal, kita pakai palu yang besar. Kalau platnya yang tipis, kita pakai palu yang kecil seperti ini. Untuk palu, pembentukan dengan menggunakan palu, kita harus menggunakan landasan. Harus ada landasannya, atau biasa disebut dengan dolly, yang ukurannya bermacam-macam dan bentuknya juga bermacam-macam. Ini adalah salah satu contoh dari dolly atau landasan untuk melakukan pembentukan. Jadi gandengannya seperti ini. Nah, ini dolly dan palu untuk proses pembentukan manual. Selain pembentukan dengan dolly dan palu, kita juga bisa melakukan pembentukan dengan menggunakan mesin atau alat seperti ini. Ini digunakan, namanya adalah mesin milling, atau biasanya kalau di bengkel bisa disebut juga dengan mesin rolling. Mesin milling atau rolling ini digunakan untuk membuat bentuk yang melingkar atau melengkung. Kita kalau menginginkan bentuk yang melengkung, bisa memakai mesin rolling atau milling. Contohnya seperti bentuk yang seperti ini, melengkung. Ini kita menggunakan mesin milling atau mesin rolling, jadi bentuknya melengkung. Kalau untuk membuat bentuk yang menekukan seperti ini, kita nanti ada mesin bending. Kita lihat mesin bending. Nah, di sini kita namanya adalah mesin bending. Mesin bending atau mesin plat. Mesin ini digunakan untuk tarikan lembaran, ya kan, kita buat menjadi tekukan bersudut. Kalau yang kaki tekukan melengkung yang tidak memiliki sudut, ini tekukan yang memiliki sudut. Ini bisa kita buat sampai sudut 90 derajat kelengkungannya. Jadi di sini ada penguncinya, kita buka dulu penguncinya, lalu kita masukkan plat, kemudian kita taruh yang ini. Oke, kita lihat. Nah, ini namanya adalah mesin bending. Ini pemberat. Ini untuk penguncinya. Kemudian ini adalah tempat